Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jadikan Sabar dan Sholat Sebagai Penolongmu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyaksikan pertemuan ini, yang mendengarkan segalanya, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah. Kita setiap saat dalam limpahan karunia, tiada bertepi dari Allah. Dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Walaupun Allah menyaksikan kita terus berbuat dosa dan maksiat, walaupun kita jarang bersyukur, walaupun sholat kita jarang sekali khusyuk, tapi tetap Allah menutupi aib kita, bahkan tetap mengumpulkan kita di rumahnya, diberi ampunan, diberi pahala, diberi rahmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu sudah dibuka semua anginnya? Ya, tolong dicek supaya udaranya lebih segar, ya. Silakan Ustaz, 130. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 130. As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafati, tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruqu fiha syawariqul anwari. Salat itu sebagai tempat bermunajat kepada Allah serta memanjatkan puji syukur, dan sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kotoran. Leluasa di dalamnya datangnya berbagai rahasia-rahasia Allah, dan memancar terang padanya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis salata li dzikri, maka tegakkanlah salat untuk zikir, ingat kepadaku. Hadirin, jadi salat itu diperintahkan oleh Allah kepada kita sepenuhnya untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memerlukan apapun dari ciptaannya, termasuk dari kita. Kita ini diciptakan oleh Allah, dan Allah tahu kita itu ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Kita tidak mau sengsara, tidak mau hina, tidak mau celaka. Maka Allah beri perintah-perintahnya. Semata-mata perintah Allah itu supaya kita bahagia, kita mulia, kita selamat kembali ke tempat asal kita, yaitu surga. Jadi perintah Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, perintah Allah itu untuk kebaikan kita sepenuhnya. Kita mau sholat, mau tidak sholat, bagi Allah tidak ada masalah sama sekali. Kita cuma manusia kecil di dunia ini, tidak ada artinya. Kita ini di masjid saja sudah kecil. Masjid Darut Tauhid sebesar ini di kota Bandung juga sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Di Jawa Barat, di Indonesia, di dunia, judulnya We Are Nothing, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tapi Allah sangat baik, maha baik. Nah, sholat itu ternyata kalau dilaksanakan dengan benar, kita akan menikmati munajat, tempat kita meminta apapun yang kita perlukan. Kalau sholat bagus tuh seperti, maaf ya, kalau orang tua misalkan,
didengar, diperhatikan, minta apa nak, misal orang tua ke anak, didengar sepenuhnya curahan hatinya, harapannya, permintaannya. Dan juga sholat bisa jadi tempat bersih, dibersihkan. Setiap kali sholat digugurkan dosanya. Aduh, Masya Allah. Juga sholat tempat kita memuji syukur. Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Untuk apa? Syukur. Jadi kalau ingin tahu salah satu ciri orang yang ahli syukur, pasti sholatnya banyak. Karena sholat itu juga bagian dari syukur. Juga sholat membuat hati kita semakin bening, tenang, bening. Makin bersih hati itu makin tenang. Jadi orang-orang yang hidupnya galau terus-terusan dengan duniawi ini, itu harus banyak sholat. Digosoknya hati itu diantaranya dengan sholat. Dan sebetulnya kalau sholatnya bagus, nanti akan banyak rahasia-rahasia Allah yang ditanamkan ke hati kita. AA belum bisa menceritakan ini, bukan karena rahasia cerita ini, tapi karena saya juga masih berusaha memiliki sholat yang bagus. Mungkin kalau penceramahnya tingkat waliullah yang sudah sangat khusyuk, bisa menceritakan ini dengan baik. Tapi saya sama-sama yang masih baru ingin sholatnya baik. Ada tulisan yang bagus. Andai kata orang yang sedang sholat ini mengetahui siapakah yang dia ajak bicara. Jadi ketika kita sholat, mengetahui dengan siapa kita menghadap, dengan siapa kita bicara, maka dia tidak akan berhenti memutuskan sholatnya. Kalau sudah tahu nih betapa maha hebatnya Allah, dan sesungguhnya pintu langit itu terbuka bagi orang yang sholat. Jadi hadirin, kenapa sholat kita belum khusyuk? Tahu penyebabnya? Karena kita memang belum bercita-cita pengen sholat khusyuk. Ada gitu yang mau sholat, saya ingin sholat saya khusyuk. Jarang. Jarang orang yang ketika sholat memang berniat sholatnya ini sholat terbaik. Jarang. Begitu saja, datang ke masjid, wudhu, sholat, Allahu Akbar, selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikir, basa-basi, subhanallah, 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 doa, amin, 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 selesai. Untung aja tidak diazab ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita hormati, kita segani, kira-kira khusyuk tidak? Ini maaf ya, ini nggak ada apa-apanya lah. Cuman episode begini aja ditakdirkan jadi kiai-kiaian. Tapi kalau ada tamu, itu khusyuk-khusyuk tuh. Kami mohon didoakan. Tolong bantu doakan. Ada tidak saran dan nasihat? Khusyuk-khusyuk, tidak ada satupun tuh yang ketemu sambil main-main, tidak, kecuali anak kecil yang gak ngerti ya. Ini hanya sekedar ke makhluk seperti ini yang pengetahuannya tidak ada apa-apanya, kemampuannya tidak ada apa-apanya, sudah mau khusyuk. Ada yang datang dari jauh ke sini, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, maha mendengar, maha baik, maha penyayang, dan menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun selain Dia yang menguasai apapun yang kita perlukan, menguasai apapun yang kita harapkan, menggenggam apapun yang kita inginkan, dan menguasai penuh apapun yang kita takuti dan cemaskan. Karena kita belum yakin itu, hadirin. Sudah mah kita tidak bertekad. Tapi kenapa kita tidak bertekad? Karena kita belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kita akan khusyuk kepada yang kita sandari. Kalau ada orang penting dianggap bisa menolong kita, kita akan bersandar kepada dia. Tapi kalau kita sudah yakin Allah lah penguasa segalanya, maka sholat itu menjadi kesempatan emas. Kita bisa, ini jalannya nih. Ini pertemuan spesial. Ini pertemuan yang sangat pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat fardu, ada lagi tahajud. Tahajud itu lebih spesial. Jaminan tuh ahli tahajud tuh.
sangat diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita belum masuk ke makom yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin ke Allah, pasti pengen terus tuh ketemu, dalam tanda kutip ketemu dengan saat berduaan dengan Allah. Makanya kalau orang sudah kenal ke Allah, aduh berat meninggalkan sholat, karena itu saat terindah yang tiap bacaannya, tiap gerakannya tuh punya tenaga sendiri, punya kesenangan sendiri, punya kenikmatan sendiri. Katanya begitu menurut buku ini, ya. Saya khawatir saudara sudah menganggap saya seperti itu, jadi kata buku. Karena bisa saja ceramah menjelaskan sesuatu, nanti disangka orang sudah melaksanakannya, dan ingin dianggap orang seperti yang sudah melaksanakannya. Nikmat munajat, padahal dia sendiri belum nikmat. Hati-hati ya. Jadi kita bertekadlah perbaiki sholat kita ya. Caranya adalah memang tidak punya pilihan, harus yakin ke Allah. Makin yakin Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, maka sholatlah andalan kita. Wasta'inu bisabri wassalat. Kelengkapan lainnya adalah sesudah bulat yakin hanya Allah yang bisa menolong dalam hal apapun, tidak lagi selain Allah. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah, memelas kepada siapapun, tidak ada kecuali Allah aja yang menolong, dan Dia maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita dengar ayatnya tentang betapa Allah itu maha dekat. Jikalau kita doa, pasti didengar oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. Simak rekan-rekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telepon, selain yang diteleponnya juga lemah, tidak bisa nolong kita kecuali Allah yang menggerakkan, juga jauh. Dan kalau kita minta tolong ke orang belum tentu senang diminta tolong oleh kita. Tapi kalau Allah senang sekali. Makin banyak kita minta tolong, boleh jadi orang makin jengkel. Tapi makin banyak kita minta tolong kepada Allah, makin dicintai. Tapi ada tapinya. Minta tolongnya bukan hanya mulut, sampai ke hati. Apa ciri-cirinya minta tolong ke Allah? Yang tepat adalah wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini minta ke Allah, hati putus dari selain Allah. Itu kalau mulut minta tolong ke Allah, hatinya masih nyender-nyender ke makhluk, ya tidak termasuk tawakal. Jadi ketika kita minta ke Allah, saat yang sama putus kita dari makhluk hati ini. Kalau pun suatu saat kita harus bicara minta tolong ke orang, hanya mulut, hati berharap Allah yang menggerakkan siapa yang Dia kehendaki. Jadi kegagalan kita dalam munajat itu, atau kurang berkualitasnya munajat kita, memang kita waktu doa tolong ya Allah, tapi saat yang sama hati itu ngarep-ngarepnya justru ke selain Allah, dan Allah tahu. Simak surat Qaf ini, surat Qaf surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insan. Surat 50 ayat 16, 17 ya? Ya, 17. Ya, silakan sampai yang ketiga itu ya. 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Hadirin, dekatnya Allah dengan kita bukan masalah jarak. Kita saja teleponan dengan yang di Amerika terasa dekat, benar? Ini sekarang yang sedang umroh, teleponan terasa dekat. Jarak itu bisa sirna oleh teknologi. Apalagi Allah pencipta segalanya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menguasai dan mengurus diri kita setiap saat. Pastilah Allah tahu segalanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi kalau kita bicara, ya hatinya juga harus sama. Dan kata kuncinya adalah lepas berharap dari selain Allah. Ayo dilatih hadirin untuk tidak berharap. Tidak berharap diterima kasihi, tidak berharap dihormati, tidak berharap diberi, tidak berharap dipuji, tidak berharap dikagumi, tidak berharap dibalas budii, tidak berharap dikasihani, tidak berharap disayangi, tidak berharap dicintai oleh makhluk. Kenapa? Karena makhluk memang tidak bisa melakukannya kecuali Allah menggerakkan. Jadi kita minta ke sumbernya saja. Minta disayang Allah. Allah tahu kita ingin disayang orang, itu udah tahu Allah, karena keinginan kita disayang itu udah ada di sini. Tapi kita tidak mengandalkan diri kita berharap ke makhluk, mengandalkan Allah yang membulak-balik hati makhluk. Jadi jangan risau hadirin, Allah tuh sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu. Kita berdoa itu adalah ibadah kita untuk mengakui kita hambanya dan Allah itu Tuhan kita satu-satunya. Itu yang terpenting dari doa. Jadi jangan sampai mulut meminta, hati tetap minta kemana-mana. Berharap ke sana, ingin dipuji, ingin diperlakukan spesial, ingin dikasih, ada orang bagi-bagi sesuatu, pengen dikasih oleh dia. Tenang saja. Ada orang di sana ngebagi-bagikan kurma, waduh pengen, tenang. Hadirin coba biasakan tenang. Habis kormanya berarti bukan rezekinya. Kita tidak dapat korma tapi dapat hati yang tidak berharap sama orang. Benar? Maaf ya dek, pernah latihan seperti ini di Masjidil Haram. Mau buka nih, waktu itu Ramadan. Ingin korma rutov yang mentah. Tapi mujahadahnya disuruh oleh guru jangan berharap. Jadi sengaja pindah ke tempat yang biasanya ada di sana. Tidak, saya mau cari jalan di masjid tapi ini. Pindah dari tempat saya berharap, ketika jalan, ada yang jalan dari sana, ketemu. Ngasih kurma rutop. Ya, Allah tahu kita lagi berlatih tidak bergantung ke orang. Tinggal digerakkan saja orang yang bawa kurma. Kan Allah tahu pikiran kita pengen kurma muda, ya kan? Apa sih yang sulit bagi Allah? Sedangkan Allah tahu segalanya, sedangkan semua makhluk itu digenggam oleh Allah. Masya Allah. Tidak rumit sebetulnya hidup kita ini ya. Rumitnya kita karena memang gak yakin ke Allah. Jadi kita berharapnya dari suami, dari orang tua, dari anak, dari istri, dari teman, dari atasan, dari gaji, dari terus kita ke setiap makhluk tuh ngarep-ngarep sesuatu. Bayangkan itu. Padahal setiap makhluk yang kita harapkan tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah.
Ini harus yakin begitu hadirin. Lega nanti, rasakan lega. Alhamdulillah. Agak panas ya? Kan? Atau cuma saya yang panas sendirian? Alhamdulillah. Pasti ada rahasia Allah dibuat panas begini. Mungkin latihan di Mekah kita ya. Kan? Oh iya. Oh lah, kipasnya belum jalan. Ada yang bisa bantu kah? SOP-nya? Oh baru dipasang, jadi belum ada kabelnya. Oh setidaknya kita udah lihat kipas. Kipas, alhamdulillah ya. Nangkring di sana saja sudah bahagia, benar. Jadi ternyata kipas angin tuh hanya bisa jalan kalau ada listriknya ya. Pengetahuan baru ya. Alhamdulillah. Nanti ya kalau sudah lepas dari makhluk, rasakan pelan, lega hati ini, enteng, ringan, aduh nyaman di sini. Yang biasanya pengen disapa pagi, ternyata enggak nyapa, enggak apa-apa, kita aja yang nyapa ya. Sudah nge-WA enggak dibalas, enggak apa-apa, balas aja sendiri ya. Bisa gitu. Assalamualaikum, gak dibalas aja, tuh waalaikumsalam, apa kabar? Baik, tulis aja sendiri, mudah-mudahan sehat. Dia tidak senyum, lah kenapa maksa bibir dia senyum? Kita tersinggung orang gak senyum karena pengen disenyumin. Kita punya bibir sendiri, benar? Senyum, pengen lihat yang senyum, tinggal ngaca. Beneran hadirin? Dia tidak salam duluan ke kita, kita aja yang salam duluan. Kan ngarep-ngarep tuh bikin sakit hati, benar? Sudah duduk, bertamu, tidak disuguhin, husnuzon. Siapa tahu mereka menyangka kita saum, ya kan? Tapi ini hari Selasa, berarti nyangka saum Daud, beres. Sekarang ngarep-ngarep disuguhin, sakit di sini. Enak tidak begitu? Naik angkot, ada temen lihat uang, jangan pengen dibayarin dia. Ada uang, bayar sendiri. Jangan selalu pengen ditraktir, bikin rendah derajat kita. Ya, anti rezeki ada lagi kok. Ada teman-teman membagikan nanti buat buka, jangan rebut, jangan. Tenang ya. Kalem. Orang Jepang saja tanpa ilmu makrifat bisa tenang. Kenapa orang Islam rebutan kayak gitu? Padahal kita tidak dalam kondisi kelaparan luar biasa. Coba lihat nanti kalau ada bawa makanan, gitu, nafsu itu. Kita nggak makan itu juga nggak akan mati, benar? Apalagi pembagian roti untuk kaum duafa. Tiba-tiba semua ngaku duafa, diijabah loh. Hah? Mau? Tahan hadirin, izah. Jaga kehormatan kita. Bukan kehormatan di depan orang, di depan Allah yang maha mengangkat dan menurunkan derajat. Tenang. Santri, jangan memalukan, ya. Jangan rebutan. Malu. Ada makanan dikit, apalagi makanan itu koaci. Itu mah nggak akan bikin berotot, benar? Emang bikin otot ini nih, ceklek terus. Jangan, ya. Tenang, dahulukan orang-orang yang memerlukan. Kalau memang nanti kita ada rezekinya, dia akan ngalir ke kita. Kalau nggak kebagian, nggak apa-apa. Orang lain sudah kebagian yang lebih memerlukan. Alhamdulillah. Di perempatan ada yang jual jambu. Aduh, warnanya merah. Jambu mede, merah, bayangkan. Yang kebayang apa? Manis, nyakrak, lembut, jambu mede kan. Berapa ini sebungkusnya? 30.000. Enaknya ditawar, bulat 2 jadi 50 ya. Tapi ingat ceramah sendiri. Berapa sih untungnya jualan itu? Bayar. Pas dimakan hadirin, keset sekali. Mau marah sama siapa? Tukang tipu, apa jadi manis tidak? Jawab. Harusnya bersyukur. Minimal ada pembeli lain yang tidak terkecoh oleh yang ini. Ada 2 tuh yang tidak akan kecewa makan itu, ya. Dan bukan salah jambu jadi keset.
Mau ngambek sama jambu, itu ciptaan Allah. Rasulullah tidak pernah mencela makanan, paling keset gitu saja. Mau nyalahkan tukang jualan, dia belum nyobain satu persatu. Kalau udah digigit, ada bekas digigitan dia, nah baru kita bagaimana rasanya. Manis berarti dia bohong. Ini nggak ada gigitannya sama sekali. Makanya jangan suka nanya tuh ke tukang jeruk, ini manis enggak? Kata tukang jeruk, kan belum saya kenyotin satu-satu. Paling ada contohnya enggak, itu juga belum tentu sama semuanya ya. Saya dengar cerita dari Adeda, ada orang beli jeruk 2 kilo, asam sekali. Wah, ini jeruk asam sekali. Kata tukang jeruk, Pak, Bapak baru beli 2 kilo, saya 2 karung Pak, gitu. Udahlah hadirin, sahau, bikin mudah saja ya. Selesai kok urusan, tidak usah ribet. Betul tidak? Jangan banyak berharap dari makhluk. Gak usah centil bu, capek ya. Enak mah. Jadi gimana, kita harus cuek? Bukan cuek. Kita harus melakukan yang terbaik yang Allah sukai. Kalau ingin disukai orang, hanya casing orang tuh bisa melihatnya. Tapi kalau ingin disukai Allah, kita akan baiknya sampai ke lubuk hati. Contoh nih, perlukah kita diakui sebagai orang baik? Jawab. Perlu tidak? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak? Tidak perlu. Yang perlu tuh kita jadi orang baik yang disukai Allah. Perkara orang tidak mengakui kita baik, ya nggak apa-apa, hak dia ya. Yang perlu tuh kita jadi orang baik betulan. Dan orang baik betulan itu bukan untuk dianggap baik oleh orang. Orang yang baik betulan itu adalah orang yang ingin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke lubuk hati, dia tidak akan kecewa. Tidak diterima kasihi, tidak apa-apa. Tidak dihargai kebaikan kita, tidak apa-apa. Tidak dibalas kebaikan, enggak apa-apa sama sekali. Gitu. Jadi ini para pedagang, jangan baik demi barang dagangan laku. Itu juga acting. Aduh ibu, ini awet muda, supaya dagangan laku. Terus datang cucu, nenek kok tua banget. Itu yang jujur tuh, jujur. Tukang dagang man kadang-kadang baiknya demi laku, pas tahu-tahu nggak jadi, dasar tua bangka, dosa. Kalau mau baik, baik aja. Mau beli nggak ada masalah. Yang ngatur rezeki mah Allah, benar? Kita baik udah dapat pahalanya. Dia nggak beli, memang nggak ada rezeki kita lewat beliau. Kenapa pakai jengkel? Emangnya kita yang ngatur rezeki, Allah yang ngatur rezeki. Betul? Enak. Ibu juga, ibu-ibu, nih banyak tamu nih. Rombongan wisata Hikmah DT Jakarta. Mana coba, maaf, acungkan tangan. 109 orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas hadirin, alhamdulillah. Ya kan? Rombongan ibu-ibu pengajian Kediri, mana Kediri? Alhamdulillah, 19 orang bu, coba dihitung 2, 3, pas juga hadirin. Al-Hidayah dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masya Allah, ibu dari Kalimantan? Ya kan udah disebut barusan ya. Jam berapa dari sana bu? Kan? Kemarin? Masya Allah, Masya Allah. Tahu dari mana Darut Tauhid bu? Oh sudah lama taunya. Tapi baru melihat wujudnya sekarang. Mau apa ke sini bu? Mau melihat Agim yang asli? Gak apa-apalah. Terima kasih ya. Kalau ke sini nanti ingin ketemu Agim aja, giliran Agimnya nggak ada, kecewa, nggak boleh. Karena niat sudah sampai, perjalanan sudah jadi amal, benar? Kalau tidak ada takdir ketemu ya nggak akan ketemu, benar? Sudah, kalau ngarep-ngarep keriduan Allah dapat, tapi kami nggak dapat ilmunya, mungkin ada yang mengganti dan boleh jadi ilmunya lebih dalam, lebih manfaat. Tapi beda menyampaikannya, tidak harus sama. Kalau Allah ridho mah masuk aja walaupun dari orang yang sangat sederhana penyampaiannya. Gitu. Nah, jangan banyak kecewa ke makhluk ya. Pokoknya kalau hati sudah galau, tidak enak, berarti nyandar tuh ke makhluk. Terus gimana kalau udah nyandar? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Minta ampun. Kenapa kita bersandar ke selain Allah? Padahal selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa
izin Allah. Nah, ketika yakin semua ini dari Allah, kalau ada apa-apa, sholat. Aduh sedih, ambil wudhu, sholat. Duh saya pengen umroh, ambil wudhu, sholat. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari ya, mau? Sudah punya belum uangnya? Belum, minta ke siapa? Tadi baru ada yang, ayo dong gratisin. Baru juga dibilangin minta ke Allah, malah minta ke saya. Nggak usah suka pengen gratis ya. Ini ada kesalahannya kita tuh. Kalau ke sesama umat Islam maunya nawar. Saudara dagang ditawar atuh. Udah pasti ewu pakai ewu. Justru kalau saudara dagang tuh ditambahin. Kita mah seneng aja. Padahal uang diskon itu nggak ada nilainya buat kita. Tapi ada kepuasan batin gitu kalau udah nawar tuh. Aneh. Harusnya kepuasan batin kita tuh nambahin. Berapa ini harganya? 18.000. Lihat, ini saudara saya nih. Untungnya paling berapa? Bayar 20. Pak, ini kembaliannya nggak usah, silakan aja. Ya Allah, ini si bapak teh nggak kelihatan kaya, tapi hatinya kaya. Udah ya Allah, nanggung, kayain aja sekalian. Diijabah tuh bisa tuh. Ini serius nih, jangan suka nawar kalau untungnya tidak seberapa ya. Ini mau ke toilet umum berapa? 2.000, sekuat tenaga itu ngebalicet tuh. Pas yang tukang toiletnya lagi ngantuk, syak. Aduh, 2.000, dan ada kepuasan batin. Sudah berhasil mengecoh yang jaga toilet. Terus ngomong gini, kenapa nggak bayar? Udah banyak yang bayar kan? Ya iya, orang banyak bayar dan dia udah. Kamu kenapa? Udah pipis nggak bayar di sana. Coba bandingkan dengan penderitaan nahan. Dengan 2.000 ngemplong, betul tidak? Kan orang yang paling sering melihat orang bahagia, orang yang jaga toilet. Dia bisa membandingkan tuh sebelum masuk dengan keluar. Sebelum masuk, keluar. Nah hadirin sekalian, udah jangan pelit, jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Rezeki ada lagi. Dengerin ya, ada lagi rezeki mah. Kita habisin sekarang, ada lagi, benar? Saudara gaji berapa dek? Sebulan. Sudah punya gaji belum? Belum. Berapa tahun hidupnya? 12 tahun. Mikirin gaji tidak? Tidak. Mikirin rezeki tidak? Ada terus tiap hari? Ada. Oke. Punten pakai mikrofon. Sudah berapa tahun? Sudah beberapa tahun. Sudah berapa lama di dunia? 61 lebih. 61 lebih. Lebih berapa banyak? 4 bulan. Oh, 61 tahun. Ya. Ada terus rezekinya? Alhamdulillah. Ada terus kan? Alhamdulillah. Ada terus. Tenang aja hadirin. Tapi dolar naik. Dolarnya juga nggak punya, benar? Tuhan kita bukan dolar, Allah. Benar Pak? Yakin Pak? Betul. Bapak di mana tinggal? Di Purwakarta. Purwakarta. Tiap Kamis datang ke sini Pak? Insya Allah. Luar biasa ini. Nggak habis ongkosnya? Tidak. Ada lagi kan? Alhamdulillah. Jelas. Ini 14 tahun, ini 61 pada hidup, betul? Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Udah ya. Janjian mulai saat ini bukan hanya mulut yang minta ke Allah, tapi hati lepas berharap dari selain Allah. Bukan jangan berharap, lepas. Belajar. Dilepas-lepasin. Jangan ngarap-ngarap apapun lah. Minta ke Allah aja. Allahnya juga maha dekat. Dan yang kita harapkan pun tidak bisa bergerak kecuali Allah menggerakkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dagang, sibuk dengan Allah yang menguasai pembeli. Ini rumah sakit kita, Jasmine MQ Medica. Tadi rapat sebentar, mendengar laporan. Sekarang kebanyakan pasien yang mau melahirkan retem. Maksudnya banyak yang pada hamil. Sampai ruang istirahat juga dijadikan. Dulu kekurangan pasien. Ayo, usahakan one day one juice baca Quran. Ada lagi tahajudnya, dirikan. Kadang-kadang malam-malam tafakur sama-sama, muhasabah. Sekarang Allah datangkan. Ingat, tidak ada satupun pasien datang ke rumah sakit kecuali Allah yang menggerakkan. Itu ujian. Berkurang tidak syukurnya, berkurang tidak ngajinya, sholatnya tetap tepat waktu tidak. Jangan sampai pasien didatangkan, ke Allahnya lupa yang ngedatangin pasien. Hati-hati hadirin.
Bisnis untung tuh bukan bertambahnya omzet, bertambahnya zikirnya. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. 1, 2. Ibu-ibu, tamu, tidak ada lagi kesempatan. Tapi tidak perlu memaksakan diri kalau tidak ada, ya Bu. Ya, silakan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya. Sedang rame di sosmed tentang sebuah film, tidak perlu saya sebutkan, di mana tokoh utama film itu seolah-olah membenarkan dirinya melakukan sebuah kejahatan karena dia berulang-ulang kali dizolimi oleh yang lain. Nah, itu dan jadi semacam viral kata-kata bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti. Nah, itu menjadi semacam pembenaran lah di sosmed. Itu kira-kira bagaimana agar kita menghindari sifat seperti itu, cara menghindarinya, dan saat ada teman yang berbicara seperti itu bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih. Filmnya namanya Joker. Saya nggak berani ngomong. Saya belum nonton dan tidak berminat nonton. Film Joker itu adalah film tentang seseorang yang katanya asalnya dizolimi, merasa gagal, tapi ketika dia membunuh orang, dia merasa ada kelapangan hati, sehingga dia membunuh terus, sampai ibunya sendiri dibunuh. Karena ini dibuatnya bukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan meniru Rasulullah, maka standarnya standar yang berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, bahwa orang jahat itu orang yang baik yang dizolimi, jahat mah jahat weh. Ya kalau orang baik mah dizolimi tetap dia akan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita sudah berusaha baik, kemudian kita disakiti orang. Lah Rasulullah SAW juga disakiti, para sahabat disakiti. Ada solih, ada muslih. Ada orang yang solih itu orang yang baik, memperbaiki diri terus menerus. Ini tidak banyak musuhnya. Orang senang. Musuh juga orang jahat tidak merasa terganggu. Terganggu itu oleh muslih, orang baik yang ngajak orang lain jadi baik. Pasti ada musuhnya, disakitin. Para nabi juga tidak ada yang mulus hidupnya, disakitin. Bukankah yang ceramah ini juga dibully? Berapa tahun? Tapi memang sunatullahnya begitu. Disakiti rugi tidak? Tidak. Yang rugi itu menyakiti. Dihina rugi tidak? Tidak. Yang rugi itu menghina atau berperilaku hina. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Kita kan hina asli. Nabi saja yang begitu mulia, akhlaknya sempurna, ada yang sebel ke Nabi Muhammad, apalagi ke kita yang nyebelin asli, ya. Dan penghinaan orang ke kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Apa contohnya? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Sabar atau syukur Bu disebut si banyak omong? Bu, syukur. Berarti dia hanya nyebut ibu si banyak omong dan bukan menghina, karena itu fakta, benar? Ibu harus bersyukur. Yang menghina ibu tidak tahu bahwa ibu banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak ketombe, banyak koreng, dan sebagainya. Iya kan? Banyak yang tidak diketahui orang. Coba dengarkan orang yang menghina kita, pasti cetek dibanding kehinaan kita yang tidak diketahui oleh dia, ditutupi oleh Allah. Ya, penanya selanjutnya. Silakan. Ibu dari mana? Sebentar ya. Giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari rombongan Karawaci Tangerang AA. Kebetulan 2 bis tadi ada 95 orang. Pertanyaannya, mohon pencerahan dari AA. Bagaimana tentang apakah ini ungkapankah atau ini sebuah hadis tentang sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu seperti apa? Mohon pencerahan dari AA. Oh ya, mohon ini ungkapan barangkali AA. Kami dulu pernah kesini di tahun 2000-an sebelum terjadi prahara yang tragedi. Bukan prahara, karunia. Oh, karunia.
Dan alhamdulillah. Coba ibu dulu kesini sekitar tahun 2002 Bu. Masih ingat tidak? Kelihatannya seperti itu. 2002 ibu kesini. Oh gitu ya ayah. Saya lupa malah tahun 2000 berapa. Tapi saya tidak luntur kekaguman saya tentang ilmu-ilmu yang sampaikan. Jadi bagi saya adalah insya Allah akan saya ambil ilmu-ilmu yang telah sampaikan. Mohon izin ya apabila saya juga mungkin mengambil ilmu dari untuk ya baik untuk pribadi mungkin akan saya sampaikan juga kepada siapa yang bisa saya sampaikan. Baik, semua ilmu yang benar manfaat itu milik Allah. Saya juga cuma penyampai saja. Baik. Ya. Baik ibu dulu kesini masjidnya belum begini Oh belum. Belum ya, dan belum seramai ini. Dulu masih ada rumah bambu dan juga masih naik sepeda berdua sama teteh gitu ya. Nah itu dulu, salah satu kesalahan saya ya. Saya dulu sering sepedaan berdua. Bukan untuk dakwah, kadang-kadang hanya untuk memamerkan sesuatu yang artifisial. Dan Rasulullah tidak begitu dengan Siti Aisyah boncengan. Yang namanya rumah tangga sakinah bukan dipamer-pamer. Rumah tangga sakinah itu ada di hati yang cinta kepada Allah. Itu salah satu kesalahan saya. Makanya sekarang saya tidak ingin bersikap hal yang sama. Gitu Bu. Ya, tapi pribadi saya tetap tidak mohon maaf mungkin tidak sampai benci dan sebagainya. Enggak usah Bu. Iya betul. Karena bagi saya menikah lagi, yang lain menikah lagi juga barangkali karena memang ada dalil dan ayat yang sama ya. Dan ada takdirnya. Betul. Tapi ada satu yang akan saya tegaskan, yang penting mah ulah salaki abdi. Hati-hati Bu. Salaki ibu teh ciptaan siapa? Allah. Milik siapa Bu? Milik Allah. Entos eta we siap-siap ya. Kenapa ibu? Kalau itu yang terbaik bagi dunia akhirat ibu, kenapa tidak? Betul? Bu, ibu. Iya Pak. Tenang ibu, tenang. Sampai ibu. grogi saya, aduh. Ya tenang, tarik nafas dan harus dikeluarkan ya. Astagfirullah. Bu, dengar ya Bu ya. Saya mengerti perasaan ibu, keinginan ibu, tapi hati-hati. Jangan sampai lebih suka kepada suami daripada suka ke Allah, hati-hati. Jangan ada kemelekatan hati. Suami, saya masak agar suami tidak berpaling ke lain hati. Saya dandan agar suami, terus suami, Allahnya tidak ada. Itu yang jadi masalah. Tinggal dipulilitkan hati suami oleh Allah, dititipkan kepada hamba Allah lainnya. Aduh. Eta pisan. Kenapa Bapak begitu? Nah, kalau Allah menghendaki mah gak ada yang bisa ngalangin Bu. Makanya ibu ke Allah ya, ampun tolong ya Allah gitu. Tapi ibu luar biasa. Jadi perkembangan Darut Tauhid berkembang atau tidak Bu? Subhanallah, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah melihat semuanya seperti bayangan di Mekah barangkali ayah. Jadi saya miniaturnya umroh barangkali ini barangkali ayah. Jadi luar biasa sekarang luar biasa pesatnya kemajuan. Demikian juga insya Allah hati-hatinya juga mungkin sudah lebih ikhlas di dalam hadirnya ke sini adalah memang kami pertama untuk mengikuti kajian AA, maka kami memilih pada malam Jumat karena AA katanya stay di sini agak lebih lama. Benar Bu. Betul. Alhamdulillah kami juga tadi membawa beberapa untuk wakaf. Jadi sudah diserahkan sama Teteh dan itu juga sebuah keajaiban karena di dalam Ramadan tidak ada pertemuan dengan Teteh. Tapi qadarullah kami tadi agak lebih cepat nyampenya. Jadi luar biasa di jalan tidak terlalu macet sehingga ikut kajian Teteh dan alhamdulillah kami mendapatkan beberapa bantuan ini. Terima kasih Bu. Ujian terberat bagi Teh Nini adalah dihormati, dipuji, dihargai dan itu yang membuatnya lebih bisa tergelincir. Karena banyak ibu-ibu, aduh Teh Nini sabar, itu membuat ada mohon gitu kenyataannya. Saya kan suaminya. Saya yang paling keberatan dengan pujian yang berlebihan. Karena saya tahu persis efeknya seperti apa. Dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk keluarga kecuali kepala keluarganya. Betul? Itulah sebabnya agak diingatkan untuk tidak terlalu sering bertemu dengan orang yang memuji. Karena pujian itu lebih membutakan hati. Biasa-biasa doakan paling juga. Mugia sing soleh, jangan aduh meni solehah, itu ngerusak namanya. Sama dengan ngejongklokan ke neraka. Jelas. Eta penyakit ibu-ibu teh suka memuji berlebihan padahal ketemunya juga baru sebentar. Kan tidak boleh memuji berlebihan.
Rasulullah mah sampai nyuruh pasir. Makanya nanti akan ada pasir lah. Jadi ibu-ibu jangan heran kalau auran pasirnya. Terakhir, maaf ya Bu, terima kasih ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelahnya tuh Bu, ngacung nggak apa-apa ya. Berita gembira, alhamdulillah Pak Herman ini, Ustadz Herman adalah direktur DT Peduli. Ini bulan Oktober awal, dana yang sudah terkumpul sudah melewati terkumpulnya 1 tahun lalu. Berarti sudah lewat dari 128 miliar rupiah yang disalurkan ke masyarakat. Masya Allah, mudah-mudahan akhir Desember kita sudah bisa menyalurkan ya setidaknya 150 miliar rupiah. Cukup banyak itu ke masyarakat, beasiswa, bantu ini itu 150 miliar. Masya Allah, Allah yang menggerakkan. Ya Teh, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada sampaikan, seandainya manusia itu tahu siapa yang dia ajak bicara ketika sholat, Masya Allah. bagaimana memiliki perasaan itu? Bagaimana caranya bisa memiliki hal itu? Satu, ibu harus terus belajar tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang sangat penting. Sholat itu ilmu penting, tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada yang lebih penting dari ilmu sholat adalah ilmu tentang siapa yang menyuruh sholat dan kepada siapa kita sholat. Itu penting. Makanya kalau ilmu ma'rifatullah ini kurang, maka sholat kita hampa. Maaf ya Bu ya, orang bisa ikhlas karena sudah yakin ke Allah. Mau apa saya ngarep-ngarep dari makhluk, sedangkan yang punya segalanya adalah Allah. Mau apa saya jaim dipuji Allah? Mungkin begitu kata orang ikhlas. Kenapa orang syukur? Karena yakin ke Allah. Allah yang ngebagikan nikmat, satu-satunya pemilik nikmat adalah Allah. Maka dia bersyukur. Kenapa dia sabar? Karena yakin ke Allah. Ini yang ngasih ujian adalah Allah, pencipta saya, yang mengurus saya setiap saat, yang tidak pernah sedetik pun berbuat jelek kepada saya. Sekarang memberikan ujian, pasti baik, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan saya. Mau apa saya tidak sabar? Sabar aja, karena yang nyuruhnya juga menginginkan sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang sabar, jalanin aja. Mau digimana-gimanain oleh Allah juga, dan Allahnya juga maha baik. Ibu lihat anak-anak yang masih kecil, lempar. Kenapa dia nggak stres, malah dilempar ke atas? Karena anak ini yakin nggak mungkin. Kecil aja udah percaya tuh sama yang ngelemparnya. Iya. Nah kita diuji-uji begitu, masa nggak yakin ke Allah yang selama ini ngurus kita? Kenapa orang ridho kepada takdir Allah? Karena Allah tuh maha baik dan selalu memberikan yang baik, dan tidak ada cerita zolim sehalus apapun. Nah, jadi kalau nggak kenal ke Allah, kita nggak kenal ikhlas, tidak kenal syukur, tidak kenal sabar, tidak kenal ridho, tidak kenal tawadu, nggak kenal kita puncaknya nikmat berakhlakul karimah. Walaupun sholat, walaupun saum, ngaji, geser sedikit deh. Nah begitu, itu ibu yang nanyanya gini-gini terus. Saya juga jadi gini-gini menyikapi ibu. Ibu, kelihatannya ibu akan merasakan hal ini ke depan Bu, karena ibu bertanya sesuatu yang sangat disukai Allah. Bagaimana bisa merasakan getaran hati dalam sholat, merasa di hadapan Allah yang maha agung. Punten ya Bu ya, ini saya tahulah siapa, ada diri saya banyak sekali dosa dan kekurangan. Itu ada orang yang ketemu tuh kayak mimpi. Saya pikir aduh, ketemu dengan orang berdosa aja kayak gini senangnya. Gimana berjumpa dengan Rasulullah SAW nanti? Bagaimana dia di surga nanti jumpa dengan Allah? Waduh, pasti tenggelam dalam, wah luar biasa. Maaf begitu ya Bu, belajar yang banyak. Belajarnya dari mana? Biasanya ilmu yakin itu akan bisa mantap disampaikan oleh yang yakin. Tidak bisa orang yang ragu meyakinkan orang, tidak bisa. Karena yang ragu sendiri, dia tidak pernah bulat bicaranya. Tebak, ini apa nih? Shh. Tebak, ini apa?
Ayo. Tuh, kan bingung saudara. Lihat. Berapa nih? Uang 5. Tebak, ini apa? Berapa? Tuh, segitu aja saudara udah lihat. Hah? Mana? Wah, begitulah sulap kampungan. Mana uang saya, Pak? Susah sulap teh. Oh, jadi 1000-an? Nah, begitulah kalau orang sudah yakin, udah nggak bisa didustakan. Bandingkan dengan tadi waktu belum, dan ketika lihat, beda kan? Nah, begitulah hadirin. Kalau orang udah yakin ke Allah tuh kayak barusan, yakin aja. Tentang rezeki, yakin. Tentang karunia, yakin dari Allah. Dan itu yang termahal dalam hidup. Dan itu yang menentukan bahagia, mulia, selamat tuh yakin. Makanya kalau punya teman, ibu punya suami yakin ke Allah, wah udah paling top itu rezeki. Tapi uangnya dikit gak apa-apa, karena bekal dicukupi kok. Bapak punya istri yakin ke Allah, atos, walaupun sudah sepuh, meotan, gak ada masalah. Karena hati yang yakin itu nular, Pak. Aduh, Mak, kumaha Bapak pada di PHK. Tenang, Pak. Tenang atuh. Di PHK. Tenang, tenang. Kalau udah yakin mah ajak. Hayyin itu, hayyin, orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu daripada yakin. Orang yang yakin kan tenang. Oh, saya sudah kepanjangan ini. Terakhir deh. Senang tidak sih kalau cerita tentang Allah? Ada yang mau nanya? Punten, kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesuatu hal yang bikin saya galau gitu Jadi yang ditakutkan teh, yang saya lakukan teh menjadi dosa jariah gitu Jadi profesi saya sebagai pedagang, khususnya pedagang pakaian gitu Nah, si pakaian itu dipoto pakai model karena ini zaman media sosial gitu Nah, si modelnya itu wanita tapi tidak pakai hijab Seperti contohnya seperti pakai kaos, tangannya pendek, kalau ke bawahnya aja pakai celana panjang, cuman ke atasnya nggak pakai jilbab gitu Seperti pakai sweater juga. Nah, sehingga kan saja diupload ke media sosial. Nah, yang saya takutkan itu apakah itu menjadi dosa jariah atau gimana? Bagaimana kata hatimu? Kalau hati saya sih inginnya untuk cuman sebatas berjualan gitu. Jujur ya, hati nyaman atau tidak? Kalau hati biasa aja gitu Ya maksudnya ya karena kan kita mah tujuannya cuman berjualan gitu. Cuman yang saya kemarin jadi galau teh, ini dosa jariah enggak? Soalnya berarti galau itu bukan biasa aja. Makanya saya nanya gitu. Kalau biasa aja nggak akan nanya. Ya jadi maksudnya gini. Tapi kan kalau pakaian mah ke bawahnya aman gitu. Cuman dia nggak pakai hijab aja gitu. Atau tinggal pakai kantong kresek. Kan? Jadi gimana gitu Ya kalau hati sudah galau itu alarm dari Allah ada yang salah. Judulnya kalau ragu tinggalkan. Udah tuh bisa diakalin ya nggak? Kan orang beli bajunya bukan beli kepalanya, betul tidak? Iya. Kan? Ya benar. Betul tidak? Betul. Itu pakai patung aja dibeli tuh. Kan? Kan banyak model-model yang pakai patung, betul tidak? Patung yang ada yang lempeng aja gitu, betul tidak? Betul. Cuman ya saya jadi gini karena perkembangan bisnis sekarang itu kan di media sosial gitu banyak saingan gitu. Sehingga awalnya dulu sih saya nggak pakai kayak gitu. Jadi coba ikutin tren gitu. Tapi pas saya perhatikan teh, ini jadi dosa jariah nggak ya? Soalnya ketika saya upload teh banyak yang komennya modelnya itu yang komen. Tuh kan. Tuh seperti modelnya cantik. Sekarang yang ngebagiin rezeki siapa? Allah. Nah, udah gitu. Iya. Kira-kira Allah seneng nggak? Ya nggak tahu gitu bohong, atau yang mau tahu gitu anehnya. Hati mah nggak bisa dibohongin. Iya. Jadi makin tinggi iman seseorang, nanti Allah memberitahu lebih banyak. Jangan takut atuh, banyak saingan. Emang Allah terhalang oleh saingan? Jawab. Tidak tuh. Bingung nggak Allah ngasih rezeki ke kita? Enggak. Jawab. Enggak. Lah orang ini pada hidup nggak jualan baju juga hidup? Iya. Betul deh. Bapak jualan baju nggak? Enggak. Hidup Pak. Hidup. Atulah, jangan ngebanding dengan yang salah, ngebandingnya dengan yang lebih baik.
Saya juga nggak jual baju, cuma jual jaket, laku. Ya. Dah gitu. Terima kasih hadirin sekalian. Ibu mau nanya ya? Saya tuh sebetulnya udah habis waktunya Bu, jam 4 selesai. Cuman kasihan lihat ibu. Bonus lah ya. Tolong mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan, setiap kali saya berkunjung ke rumah orang tua saya, ibu saya selalu pengen tidur bareng, tapi berceritanya itu selalu gibah, menjelek-jelekan orang lain, terutama keluarga sendiri. Aku mau denger, takut dosa. Aku mau jawab juga takut dosa. Aku mau menghindar juga takut dosa. Aku ingin misah kamar, nggak mau ngobrol dengan ibu aku juga. Kalau nggak seperlunya, takut juga dosa. Malah marah ibu saya. Itu bagaimana sikap saya sebagai anak kandung supaya aman hubungan silaturahmi dengan ibu kandung saya, terutama yang tinggal sebelah lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pindah kamar takut dosa, aku menolak takut dosa, aku dengar takut dosa. Atau sederhana, aku tidur. Iya kan? Kan ibu gak akan ngobrol kalau yang di sebelahnya tidur, betul tidak? Coba aku tidur deh ya. Bu aku apa dibangunin? Iya terus. Bu, ibu teh ngobrol gitu tuh karena ilmunya belum sampai tentang bahaya gibah. Jadi kita tidak bisa melihat hanya gibahnya saja, tapi mengapa bergibah? Kita mengatakan itu gibah karena udah sampai ilmunya. Dan dulu juga ketika belum sampai, kita juga penggibah dan merasa biasa aja, benar? Jadi melihatnya bukan sebagai orang yang bergibah saja, tapi yang belum tahu ilmu gibah. Jadi sambil kita bicara, bisa kita tambahkan ilmunya gitu. Harus ditolong ibu ya, jangan ditinggalkan. Kayak masuk kolam mau tenggelam, itu bergibah ditinggalkan atau tenggelam. Kalau sayang sama ibu, nah jadikan kedekatan ini untuk menyampaikan ilmunya, ya Bu, dan doa. Terima kasih hadirin sekalian. Maaf ini kajian Al-Hikam terpanjang ini. Biasanya jam 4 sudah selesai. Saya teh suka semangat kalau sudah cerita tentang Allah tuh, suka jadi ikut cemburu kalau orang gitu ke Allahnya tuh setengah-setengah. Kenapa gitu? Kita ciptaan Allah, diurus oleh Allah, siang malam dalam karunia Allah, tapi yang kita pikirkan justru selain Allah, yang kita harapkan selain Allah, yang kita cintai selain Allah, yang kita obrolkan selain Allah. Aneh, benar? Kok nggak ada yang ngedukung, benar? Saya sih nggak mengharapkan jawaban ya, tapi diam aja kayak gitu teh kayak gimana gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada yang berkunjung dari Wisata Hikmah Darut Tauhid Jakarta, ibu-ibu pengajian Kediri dan Kalimantan Selatan, dan yang tidak terabsen. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi upaya menusuk Pak Wiranto Menko Polkam negeri ini dan digagalkan, walaupun ada sempat terluka perut dan Kapolseknya juga terluka.
Saya mengerti bahwa di negeri ini banyak beda pendapat, tetapi tindakan kekerasan, kezoliman tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru. Maka besar harapan di dalam perbedaan pendapat yang sangat tajam, tetap jangan menggunakan tindakan-tindakan kekerasan dari pihak manapun. Kita diberi akal sehat, diberi hati, diberi kemampuan berkomunikasi. Mungkin tidak akan sempurna yang kita harapkan terjadi, tetapi kalau niatnya baik, caranya baik, walaupun tidak sempurna hasilnya, Allah akan meridhoi. Tolong sekali bangsaku, 3 semangat ini mudah-mudahan selalu tertanam. 1 semangat bersaudara, kita ini satu bangsa takdirnya. Walaupun beda agama, beda suku, beda pendapat, tapi kita satu keluarga besar di rumah bersama. Indonesia ini rumah kita. Tatap sebagai saudara, jangan ditatap sebagai musuh. Beda, kalau menatap saudara dengan menatap musuh itu pasti beda hati kita. Yang kedua, semangat solusi, selalu kita pikirkan, apakah yang kita lakukan ini bagian dari menambah masalah atau bagian dari solusi. Jangan sampai pikiran kita pendek, merasa ini solusi, padahal jadi masalah baru yang lebih besar dan lebih rumit. Semoga kita jernih sekali menahan diri. Biasanya menjadi masalah baru itu kalau nafsu yang didahulukan. Tapi kalau jernih hati, jernih pikiran, insya Allah solusi terbaik kita dapatkan. Dan yang ketiga, mari kita biasakan semangat itu semangat sukses bersama. Jangan hanya saya satu kelompok, hanya satu kelompok, satu partai. Tidak, kalau kita ingin sukses, ini masalah negara ini besar. Negara ini besar. Jangan pernah merasa bisa sendirian untuk bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan dengan semangat sukses bersama, maka walaupun perbedaan pendapat, bisa menjadi satu bangunan seperti ini. Ini bahan bangunannya berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang halus, tapi kalau ditata bisa jadi bangunan kokoh, yang manfaat dan juga indah. Mudah-mudahan di dalam memecahkan persoalan ini, semua pihak menghindari tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kalau sudah dalam bentuk kezoliman, kebiadaban, tidak akan menemukan masalah, karena Allah tidak menyukai tindakan kezaliman. Mudah-mudahan Allah memberi solusi terbaik bagi semua anak bangsa di negeri ini, sehingga kita bisa mewariskan bangsa yang lebih baik ke depan, yang lebih berkah.